Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi bersama saya di channel Cinta Sholawat. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang keajaiban sholawat Jibril ya. Jadi sholawat Jibril itu artinya yaitu penarik rizki dari setiap penjuru gitu. Jadi kita harus bisa memahami dari sholawat tersebut. Sholawat Jibril itu apa? Seperti bagaimana cara mengamalkannya gitu kan. Jadi kalau misalkan udah bisa, udah paham, ayo kita amalkan. Jadi intinya itu sholawat Jibril ini ya sholawat yang unik, sholawat yang unik dari macam-macam sholawat yang lainnya. Kenapa bisa dibilang unik? Karena di sini disebutkan sholawat Jibril itu sholawat penarik rizki dari setiap penjuru, dan sholawatnya juga yang paling pendek di antara sholawat-sholawat yang lain. Jadi bahasa udah dibilang bahasa unik lah bahasanya gitu. Nah, sholawat Jibril ini bisa kita lakukan di siang hari, bisa kita lakukan 100, bisa kita lakukan 1000 atau 4444 kali di siang hari, ataupun mau di malam hari setelah sholat tahajud bisa. Cuma kadang kita harus memperhatikan diri kita dulu sebelum kita bersolawat. Artinya kalau misalkan kita bersolawat, coba sentuh dulu hati kita biar penarik rizki dari setiap penjuru itu datang langsung nyampe di kehidupan kita. Maksudnya bagaimana? Yaitu tadi kita harus bisa mahabbah. Mahabbah itu dalam kata arti cinta. Contoh kecil begini, ketika teman-teman semuanya nih sedang menonton TV, dan TV itu siaran yang kita sukai gitu, artinya kan gak mau dipindah-pindahin ke siaran yang lain, karena siaran itu yang siaran yang kita cintai. Nah, sampai jam 12 malam pun juga akan kita tonton acara tersebut. Nah, seperti itulah kalau kita sudah cinta sama sholawat. Nggak merasakan yang namanya sakit, nggak merasakan yang namanya jenuh, malas. Kalau udah cinta sholawat, cinta kepada Kangjeng Nabi besar, Habibana Karim, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau udah cinta, insya Allah, jadi apapun yang menurut kita itu sulit di dunia ini untuk mencari rizki, ataupun untuk beribadah, ataupun hati kurang tenang, itu semua akan berubah dengan sendirinya. Karena dengan faidah, dengan keajaiban sholawat gitu. Makanya barang siapa yang mau bersolawat, kan disitu udah kita buat di video-video sebelumnya, yaitu satu sholawat itu bisa menghapus 10 dosa kita, dan Allah berikan 10 kebaikan, dan diberikan rahmat serta hidayahnya. Gimana kita nggak enak ya kan? Makanya ialah cintai Rasulullah, cintai baginda kita itu Habibana Karim, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya Allah tolong. Kan seperti ini, seperti yang tadi saya ucapkan di awal, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu yushollu 'alaihi wasallimu taslima. Dan itu adalah suatu perintah, ya ayyuhalladzina amanu, dan itu adalah suatu perintah. Perintah kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk berselawat kepada Kangjeng Nabi, karena Allah dan malaikat pun juga berselawat ke Kangjeng Nabi ya kan. Nah, itulah. Jadi kalau misalkan udah Allah perintahkan untuk apa selawat itu kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi dunianya kita mendapatkan keberkahan baik dari rizki, kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk akhiratnya insya Allah mendapatkan syafaatnya Nabi. Terus dipermudah setiap dihapuskanlah dosa-dosa kita gitu kan, biar kita itu di alam barzah itu tidak mendapatkan siksaan yang lebih, malah Allah insya Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah, firdausnya Allah ya kan. Jadi intinya kalau misalkan kita udah
bingung dengan kehidupan kita seperti ini aja, ayolah berselawat. Biar Allah yang merubah setiap urusan kita dengan lebih baik. Ayolah berselawat. Selawat apa yang kita harus lakukan? Mau selawat Jibril, mau selawat Sajaratul Nukut, ayo lakukan, nggak apa-apa. Semasih kita bisa melakukan. Kalau sudah kita lakukan, insya Allah rasa rindu, rasa cinta kita kepada Rasul itu akan terbenam di dalam hati kita. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak usah meragukan yang namanya selawat. Urusan masalah dunia, urusan masalah kehidupan, kenapa harus dengan selawat? Karena selawatlah yang akan memberikan jalan petunjuknya. Melalui selawat inilah Allah akan memberikan jalannya, Allah akan memberikan petunjuknya, dan Allah akan mempermudah setiap urusannya dengan kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jangankan kita sebagai umat kanjeng Nabi, Allah dan malaikat pun juga berselawat kepada kanjeng Nabi, gitu kan? Allah bersama malaikat berselawat kanjeng Nabi. Kita sebagai umat kanjeng Nabi, kalau kita selalu melakukan selawat, insya Allah urusan dunia dipermudah. Dan rezeki dari mana aja datang, dari setiap penjuru. Yang kita akan herankan itu, kok ada aja rezeki itu, kok semakin hari semakin banyak rezeki itu. Karena itulah, kalau kita udah mahabbah, udah cinta, apapun akan diberikan. Dan Allah yang akan menjamin itu semua. Karena Allah lah Tuhan kita, Allah lah Tuhan yang benar-benar mempunyai kekayaan, segala kekayaan di muka bumi ini. Makanya kita harus yakin dengan selawat itu dan mahabbah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah itu, saya itu bukannya untuk mengajari, tapi ini memberikan inspirasi supaya apa? Supaya kita itu enggak begini-begini aja, enggak semakin terpuruk, menyesal, terus mengeluh, gitu kan. Dan ketika kita diberikan rezeki banyak, berkah gitu. Berkah itu kan dalam kata arti dunia kita ada, dunia kita tercukupi, dan amal untuk akhirat kita dapat. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi nggak cuma kita dikasih rezeki banyak, gede, cuma dunia doang gitu. Sampai ke sananya, ke akhiratnya nggak ada bekal gitu. Sedangkan kita bersolawat itu salah satu buat bekal kita nanti juga gitu. Nah, bekal apa? Bekal dari dijauhkan dari siksa-siksa kubur, dipermudah kita itu untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika kita sakaratul maut, terus dijauhkan dari api neraka. Gimana nggak nikmat gitu kan? Gimana nggak nikmat, nggak kita bersyukur gitu apa yang telah kita lakukan dengan bersolawat ini. Nah, itu urusan bekal kita. Apalagi di dunia kita udah dibahagiakan, udah enak kalau memang kita yakin dan cinta gitu kan dengan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi intinya, yuk kita bersama-sama berselawat, dan kita bersama-sama buka lembaran baru. Yuk kita bersama-sama untuk beribadah kembali supaya rezeki yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat gitu kan. Intinya seperti itu. Kalau saya pribadi sih saling sharing aja, berbagi pengalaman gitu kan. Kalau misalkan kita nggak ada yang memperhatikan seperti ini, mau bagaimana lagi? Kita mau mencari rezeki kayak gimana lagi? Sedangkan orang berkata, masa mobil harus pakai sholawat? Masa kita ingin bahagia dunia harus pakai sholawat? Selain sholawat, adakah yang bisa memberikan itu semua? Itu kan? Selain sholawat, adakah yang bisa memberikan itu semua? Kalau udah kita yakin sama sholawat. Tapi kalau tidak yakin memang ada, silahkan lakukan dengan cara itu. Dan kita mah cuma hanya bisa berharap dengan sholawat ini kita mendapatkan rezeki berkah dunia akhirat. Seperti itu. Makanya jangan bosan-bosan untuk berselawat. Mau sehari 100 kali. Kalau misalkan pribadi untuk lakukan saat ini, yang dimaksud tadi yang sholawat Jibril ini, Sallallahu alaihi Muhammad yang dilakukan, insya Allah mudah-mudahan istiqomah terus 1000 ke atas bahasanya gitu untuk melakukannya di setiap hari. Dan udah terasa di hati saya, Allah jalurkan diri saya, Allah luruskan diri saya kepada kebaikan, kepada ibadah,
kepada keyakinan dan perasaan hati ini selalu tenang. Coba nikmat mana lagi yang kita harus cari gitu selain ini gitu. Jadi benar-benar kita harus memahami itu semua. Kenapa sampai Allah itu bisa ngangkat derajat manusia dengan sholawat gitu kan? Karena sangat mulia. Ketika orang bersalawat itu sangat mulia gitu kan. Kemuliaan ini tiada tara, tiada banding gitu kan. Kita tahu nih, sholawat, itu sholawat itu kepada kanjeng Nabi kan disitu udah disetru, udah diucapkan oleh Allah langsung. Allah yang memerintahkan. Jadi bukan sekedar kita harus bersolawat tapi tidak Allah perintahkan, tapi ini kan Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu yusallu alaihi wasallimu taslima. Jadi yusallu alaihi, dan di situ itu kita udah diperintahkan bahwa kita sebagai orang yang beriman supaya kita itu berselawat kepada kanjeng Nabi kan. Untuk apa kita berselawat? Satu dalam kata arti yaitu untuk keberkahan dunia akhirat. Itu kan, dunia kita berkah, akhirat kita dipermudah. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Kalau misalkan kita yakin insya Allah apapun yang membuat kita kesulitan di dunia ini dipermudah. Yakin dan cinta mahabbah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, gak ada keraguan sedikit pun insya Allah. Jadi jangan sampai kita setengah-setengah bersolawat itu kan, langsung dalam hati kita cinta kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman saya semua ini selalu mendawamkan yang namanya sholawat dan sudah merasakan keajaibannya. Dan mudah-mudahan juga yang belum bisa bersolawat bisa bisa merasakan keajaiban juga. Nah kalau untuk pribadi insya Allah saya minta doanya aja, mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah di jalan Allah. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang pantas, yang kurang baik, yang kurang sopan kepada teman-teman semuanya. Mohon dimaafkan karena kesalahan milik saya, kesempurnaan milik Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.